Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Sinergetik. Bersama saya, Saidina. Sebelum kita membuat kerangka suatu website menggunakan HTML, alangkah lebih baiknya kita mengetahui tentang atribut HTML. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang atribut HTML. Atribut HTML ini adalah salah satu konsep dasar yang penting untuk kalian pahami dan untuk saya pahami juga jika saya dan kalian ingin membuat halaman website yang interaktif dan dinamis. Jadi, mari kita mulai untuk tentang apa sih itu atribut. Atribut HTML yang pertama. Atribut pada tag HTML adalah informasi tambahan yang diterapkan pada elemen HTML untuk memberikan informasi lebih lanjut atau mengubah cara elemen tersebut berfungsi atau tampil. Lalu, definisi yang kedua, atribut biasanya terdiri dari pasangan nama atau key dan nilai atau value yang ditulis di dalam tag pembuka elemen HTML. Nah, selanjutnya kita akan melihat contoh dari atribut itu sendiri. Lihat, di sini ada sebuah tag HTML atau elemen HTML yaitu tag P. Nah, di dalam tag P pembukanya itu ada yang namanya class dan intro. Kelas ini yang disebut dengan key atau nama. Lalu, intro ini yang disebut dengan nilai atau value. Selanjutnya, mari kita lihat beberapa jenis atribut HTML yang umum digunakan. Yang pertama ada ID, yang kedua ada class, yang ketiga ada style, yang keempat ada src atau source, yang kelima ada data, lalu nama datanya apa. Ini digunakan ketika kita sudah menggunakan JavaScript. Lalu ada herb untuk link, lalu ada title, dan masih banyak lagi sebagainya. Nah, setelah kita mengetahui jenis-jenis atribut, selanjutnya mari kita akan langsung ke aplikasinya. Let's go! Nah, setelah kita sudah mengetahui jenis-jenis atribut, di sini saya sudah menyiapkan sebuah file HTML, lalu saya akan membuat struktur HTML. Atribut pertama yang akan kita gunakan yaitu adalah atribut src atau source. Nah, setelah kita membuat struktur HTML-nya, karena atribut yang pertama kita akan gunakan adalah arca atau source atau sumber. Nah, kita akan menggunakan atribut ini pada elemen img untuk menampilkan sebuah gambar. Lalu di sini karena kita tinggal mengetikkan source-nya atau sumbernya yaitu logo.php. Di sini lalu kita akan membuka file ini di browser atau agar lebih cepatnya saya sudah menggunakan extension web server. Nah, maka di sini konten yang akan ditampilkan pada halaman website yaitu gambar dari sumbernya yaitu ini. Lalu atribut yang kedua adalah atribut hub atau link. Ini biasanya disatukan pada elemen A. Makanya elemen A itu disebut elemen ahref atau link yang digunakan biasanya untuk tombol. Di sini saya sudah menyiapkan linknya yaitu halaman link YouTube saya. Nah, di sini saya sudah menempelkan link YouTube saya yaitu Sinergetik Teknologi. Di sini misalnya saya akan menuliskannya adalah klik untuk YouTube. Lalu kita akan lihat di browser.
Nah, maka di sini ketika saya mengklik tautan ini, maka website saya akan mengarahkan halaman websitenya ke profile YouTube Synergetic Technology. Lalu atribut yang ketiga adalah atribut class. Yang ketiga kita akan mencoba atribut class dan misalnya akan menggunakan H1 untuk mengisikan class atau identitasnya apa ya, judul misalnya, class title, judul di sini selamat datang. Jika kita open the browser, itu atribut ini tidak gunakan, kok tidak terjadi apa-apa untuk atribut ini. Nah, biasanya atribut ini digunakan ketika kita ingin memanggil sebuah elemen HTML itu ke dalam CSS, lalu kita akan memanipulasinya. Lalu yang kedua dan yang kelima adalah atribut ID. Misalnya di sini tadinya container. Nah, pada browser juga setelah kita lihat, kok di sini ID juga nggak ada yang terjadi di dalam atribut ID. Nah, atribut class dan ID ini biasanya digunakan ketika kita ingin memanipulasi sebuah tampilan atau pengaturan default dari tag HTML itu sendiri. Contohnya di sini saya akan kita akan membahas sedikit tentang CSS ya. Di sini saya akan menggunakan style. Di sini saya akan mencoba memanggil kelas judul gitu untuk yang H1. Karena kita menggunakan kelas, berarti kita menggunakan notasi titik. Contohnya judul. Lalu di sini tulisannya H1 itu kan pengaturan defaultnya, ukuran defaultnya itu sekitar 20 sampai 30 pixel. Misalnya di sini saya akan manipulasi menjadi 50 pixel. Lalu warnanya misalnya merah. Nah, lihat. Lalu yang kedua untuk ID, di sini tempat label misalnya, karena kita menggunakan ID, kita untuk pemanggilan CSS-nya kita menggunakan tag. Lalu nama, lalu value dari atribut ID. Sini kita akan membuat warnanya menjadi hijau. Jadi hijau. Nah, lihat, maka di sini tempat tabel warnanya menjadi hijau. Untuk atribut class dan ID ini ada sedikit konsep yang berbeda. Untuk class, kita bisa menggunakan value-nya itu banyak. Jadi di sini misalnya judul 1, judul 2, misalnya, terus di sini selamat datang. Ini boleh banyak. Lalu dan atribut class ini itu setiap elemen HTML yang menggunakan atribut class itu value-nya bisa sama. Contohnya di sini misalnya H1 memiliki class judul. Lalu di sini ada H5 mungkin. H5 di sini classnya judul juga.
ini tidak akan masalah. Tuh. Lalu untuk yang ID itu kita tidak bisa menggunakan value yang sama pada elemen yang memiliki atribut ID yang lainnya. Nah, jadi kalau misalnya di sini ada atribut section, lalu ID container. Nah, misalnya di sini saya akan memiliki paragraf, lalu memiliki ID container juga, ini tidak bisa. Nah, kalau misalnya untuk membedakannya, di sini saya biasanya menggunakan kontainer 1, lalu kontainer 2. Karena atribut ID itu adalah ID, berarti identitas. Karena kita identitas kita itu cuma satu, yaitu kita doang. Nah, lalu setelah kita sudah membahas atribut class dan ID, kita akan membahas atribut style. Nah, kita akan di sini kita sudah membahas sedikit CSS, cuman untuk lebih lanjutnya nanti kita akan pelajari di playlist selanjutnya. Nah, di sini kita akan memiliki H6 misalnya. Di sini tulisannya warna tulisan, dan kita akan Lorem issue aja, Lorem 10 random. Lalu di sini atribut style itu untuk kita menuliskan CSS secara inline CSS. Karena kan kalau tadi yang saya memberikan contoh itu CSS-nya secara di atas ya, kita tulis di sini. Di sini style. Nah, kalau ini mah secara langsung. Jadi misalnya di sini saya pengen H6 ini colornya warna blue misalnya. Lihat, maka di sini tulisannya warna biru. Oke, mungkin nanti kita akan bahas lagi lebih detail tentang elemen HTML, lalu tentang geometri HTML, lalu tentang latihan dan lain sampai kalian mengerti. Nah, mungkin setelah kita juga sudah tahu tentang apa sih itu pengertian dari atribut, lalu contoh dari atribut, lalu definisi dari atributnya sendiri, lalu ada apa saja di atribut, lalu kita juga sudah membahas jenis-jenis atribut yang umum digunakan, dan mungkin nanti kita akan seiringnya berjalan video atau pembelajaran ini berjalan gitu, kita akan membahas detail yang lainnya. Nah, untuk poin-poin tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu yang pertama, value dari class boleh sama. Nah, misalnya tadi judul terus H1 memiliki atribut class, lalu value-nya judul, lalu H2 itu memiliki atribut class dan value-nya judul juga, itu boleh sama. Nah, value ID hanya dapat digunakan dalam satu ID, artinya tidak boleh sama. Setiap atribut memiliki kegunaannya masing-masing untuk memberikan informasi tambahan. Contohnya seperti tadi, source untuk menampilkan gambar, ada tag img, lalu href atau href itu pada elemen A itu untuk kita link atau tautan link kemana gitu. Nah, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Bila saya memberikan informasi yang salah atau ada yang salah dengan penjelasan saya, kalian bisa coba komen di bawah, lalu berikan kritik dan saran untuk saya agar saya bisa memperbaikinya lagi dan bisa memberikan penjelasan yang lebih baik lagi atau video yang lebih baik lagi. Di sini saya bukan bermaksud menggurui ataupun bagaimana mengajarkan kalian, tapi di sini saya hanya men-sharing apa yang sudah saya pelajari dan ingin berbagi atau men-sharing gitu ya kepada kalian, serta akan menambah pemahaman saya tentang apa yang sudah saya pelajari. Saya Saidina, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.